Puji syukur nomor 322. 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-15 ini. Dalam Injil hari ini, Yesus ditanyai, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan yang sekarang ini kita sendiri serius tanyakan, apa yang harus kita buat agar kita bisa diselamatkan? Yesus menceritakan kepada kita perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Kisah ini menceritakan bahwa kita mempunyai teman-teman maupun musuh-musuh, bahwa kita mengalami berbagai musibah dalam hidup, bahwa kita mau menghindari hal yang bikin repot atau bahwa kita mengulurkan tangan membantu seseorang. Saudara sekalian, menjadi sesama berarti menjadi lebih manusiawi. Kita ingat akan pepatah kita, sitou timou tumou tou, menjadi orang yang lebih peka terhadap hidup dan sukacita serta penderitaan dan kebutuhan orang lain. Justru dalam mau menjadi sesama bagi orang lainlah, maka kita tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh beriman, bahwa beriman bukan sekedar mempercayai sebuah dogma atau ajaran. Di hari ketika kita merayakan kemenangan Kristus atas dosa dan maut, kita pun dipanggil untuk mati terhadap dosa agar bangkit kepada kehidupan baru. Mari kita mengakui bahwa kita membutuhkan belas kasih Bapa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Mari kita memuji Allah Tritunggal pada hari Minggu yang berbahagia ini dengan Gloria. Gloria in excelsis Deo. Penyelamat dunia, Engkau menuntun hidup manusia dengan sabda yang Kau tanamkan dalam hati mereka. Semoga kami senang mendengarkan sabdamu, setia berpegang pada ketetapanmu, dan tekun melaksanakannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama di Kau dan melalui Roh Kudus setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, 'Siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya?' Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata,
Siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan, aku berdoa pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripada-Mu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersuka citalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Hai orang-orang yang rendah hati, cari
membangun kota-kota Yehuda. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biar hatimu hidup kembali. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan, sabda-Mu adalah roh dan kehidupan. Sabda-Mu adalah sabda hidup yang kekal. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup."
Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Seorang wartawan Amerika, Martin Ginsberg, memulai ceritanya tentang peristiwa menggemparkan di tahun 1964, di mana Nona Catherine Genovese dianiaya hingga akhirnya tewas mulai jam 3.20 pagi hingga jam 3.50 di jalan raya Long Island, New York. Katanya, selama lebih dari setengah jam, ada 38 orang warga Amerika Serikat yang terhormat dan taat hukum di kota Queens menyaksikan seorang pembunuh mengendap-endap lalu menikam seorang wanita dalam 3 serangan berbeda di kawasan Kew Gardens, New York. Sementara itu, para tetangganya hanya menyaksikan dari jendela-jendela kaca tertutup tirai apartemen mereka. Tidak seorang pun dari mereka itu yang menelpon polisi. Para psikolog menyebut sikap ini sebagai sindrom penonton pinggir jalan, sebuah sindrom cari alasan untuk tidak melibatkan diri dalam sebuah situasi gawat dengan berdalih bahwa orang lainlah yang akan melakukannya. Ketika ditanya polisi mengapa mereka tidak turun tangan ketika mendengar teriakan minta tolong, tetangga-tetangga itu ada yang menjawab, "Kami sangka itu cuma pertengkaran antara 2 kekasih." Ada yang menjawab, "Kami takut." Yang lain menjawab, "Saya lelah, saya tidur kembali." Para sosiolog menyebutnya sikap apatis masyarakat umum, sebuah sindrom tidak mau dipusingkan oleh masalah-masalah hidup orang lain. Saudara sekalian, kekristenan dikenal sebagai agama cinta kasih. Yang terbesar dari perintah-perintah Yesus adalah mengasihi Dia dan sesama kita. Yesus memperlihatkan bahwa cinta kasih adalah jalan menuju keselamatan. Katanya, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Katanya kepada ahli Taurat yang menanyakan kepadanya bagaimana caranya memperoleh hidup kekal. Tapi tahu semuanya itu tidak berarti kita terbebas dari sindrom sikap penonton pinggir jalan atau sikap apatis masyarakat umum. Mengapa? Sebagiannya disebabkan oleh sikap kita yang selalu terburu-buru. Di zaman sekarang ini kita begitu tergesa-gesa dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang dipercayakan untuk kita emban, sehingga kita merasa tidak punya waktu untuk berhenti dan melihat orang-orang di sekitar kita
yang berteriak minta tolong. Sebagian lain disebabkan karena kita punya sindrom kejenuhan berbela rasa. Kita sudah dibanjiri oleh begitu banyak seruan minta tolong, sampai-sampai kita tutup telinga terhadapnya. Ingat, lawan kata cinta kasih bukanlah benci, melainkan tidak peduli. Hati yang mengeras. Akan tetapi kita cenderung melupakan kebenaran ini. Sekali waktu kita sendirilah yang akan berteriak minta tolong. Martin Niemöller, teolog anti-Hitler, dengan tajam menangkap risiko sikap apatis masyarakat umum ini dengan pernyataannya sebagai berikut. Ketika mereka datang sebagai orang-orang komunis, saya diam karena saya bukan orang komunis. Ketika mereka datang sebagai orang sosialis, saya diam karena saya bukan seorang sosialis. Ketika mereka datang sebagai anggota serikat buruh, saya tidak ikut demo karena saya bukan anggota serikat buruh. Ketika mereka datang sebagai orang-orang Yahudi, saya tidak ikut protes karena saya bukan orang Yahudi. Ketika mereka datang menangkap saya, tidak ada lagi orang tersisa untuk memprotes, membela saya. Saudara sekalian, ternyata sikap seperti itu adalah senjata makan tuan. Yesus pernah berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kita menyebutnya kaidah kencana, dan seperti segala sesuatu yang namanya kencana, misalnya kereta kencana atau mawar kencana, kita jarang menggunakannya dalam hidup. Ya, kita memang mau bertindak seperti orang Samaria yang murah hati, tapi itu terlalu menyita banyak perhatian, waktu dan ongkos. Kita harus menghadapi banyak risiko yang tidak terduga, menuntut banyak dari kita, terlalu banyak bikin repot. Nanti orang lain akan iri hati. Kita harus buru-buru karena ada berbagai urusan penting yang harus kita selesaikan. Kita sudah mengalami kejenuhan berbela rasa atau bahkan merasa tidak berdaya melihat begitu banyaknya kesakitan dan penderitaan di sekitar kita. Ini semua adalah sikap mencari-cari alasan agar kita tidak terlibat dalam menolong orang lain. Sebuah pepatah Cina mengatakan, sebuah percikan api kecil saja bisa menyebabkan kebakaran semak belukar. Kita boleh saja tidak mampu merubah dunia ini, tapi kita pasti menyelamatkan nyawa seseorang. Di samping itu, jangan kita lupa bahwa sekali waktu kitalah yang akan berteriak minta tolong, dan kita akan suka melihat kalau orang-orang lain peduli, kalau orang-orang lain terlibat. Saudara sekalian, dalam buku karangan Canfield dan Hansen ada cerita. Karena ombak besar sebelumnya, ada banyak sekali bintang laut yang terdampar di pasir pantai yang berkilo-kilo panjangnya. Ada seseorang yang memungut satu persatu bintang laut itu, kemudian melemparkannya kembali ke laut. Seseorang lewat lantas berteriak bahwa usaha itu tidak ada artinya, sia-sia, sebab ada jutaan bintang laut di pasir pantai yang berkilo-kilo panjangnya. Orang tadi memungut satu bintang laut lagi, melemparkannya ke laut, lalu berteriak kembali, ada artinya untuk yang satu ini. Contoh lain dari Bunda Teresa dari Kalkuta, ada wartawan yang mengkritik karya Bunda Teresa, katanya, ada banyak orang susah di dunia, ada banyak kemiskinan besar di dunia ini, dan usahanya dengan melayani satu orang miskin saja tidak ada artinya untuk kemiskinan yang begitu besar di dunia. Beliau menjawab, saya hanya bisa melayani satu orang saja sekaligus. Akibatnya saya boleh melayani 3.178 orang sampai saat ini. Kalau kita semua melayani satu demi satu orang miskin, maka kita yang banyak bisa melayani banyak sekali orang papa. Saudara sekalian, upaya si orang Samaria yang murah hati itu sangat berarti bagi orang yang ditinggalkan dalam keadaan setengah mati di pinggir jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tindakan itu menyelamatkan nyawanya. Sikap para tetangga yang punya sindrom menonton di pinggir jalan, hal yang terjadi dengan Nona Genovese juga sangat berarti bagi dia, yakni sikap itu telah menyebabkan ia kehilangan nyawa.
"Siapakah sesamaku manusia?" tanya ahli Taurat kepada Yesus. Sebenarnya kita tahu jawabannya, tapi terhadap pertanyaan ini banyak kali kita telah berusaha mencari pembenaran atas ketidakterlibatan kita dalam membantu orang lain. Siapakah sesamaku manusia? Yaitu siapa saja yang kebetulan melintas di jalan hidup kita dan yang entah dengan kata-kata ataupun tanpa kata-kata mengungkapkan kebutuhannya untuk dibantu. Baik sikap ketergesa-gesaan melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, baik kita merasa bahwa kita sendiri juga perlu dibantu, maupun sikap jenuh berbela rasa tidak bisa dijadikan alasan untuk terlibat. Semoga demikian. Amin. Marilah kita mengikuti upacara pelantikan panitia Pesta Pelindung Paroki tanggal berapa? Hari Minggu pertama bulan September yang akan datang. Saya mengundang Bapak Agus Yosua sebagai ketua untuk membacakannya, dan mereka yang dibacakan tampil ke depan. Selamat siang umat yang terkasih. Baiklah, saya akan membacakan surat keputusan Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta nomor 42 PP PBT garis GPI garis 6 tahun 2022 tentang panitia Pesta Pelindung Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Lampiran surat keputusan Pastor Paroki tentang panitia Pesta Pelindung Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Nama-nama yang saya sebutkan boleh tampil ke depan untuk pelantikan dan pengutusan. Pelindung Pastor Paroki, penasihat Bapak Weli Pesot, Bapak Peter Chan, dan Bapak Jeffrey Turambi. Ketua Bapak Agustinus Yosua, Sekretaris Bapak Pedro Pangimanan, Bendahara Ibu Ivonne Monika. Seksi Liturgi, Koordinator Bapak Kristo Jemiun, anggota Ibu Marcela Hengkeng, Ibu Evi Ramo, dan Ibu Rini Karundeng. Seksi Acara, Koordinator Ibu Jeli Walansendo, anggota Ibu Anse Tulusan, dan Saudari Gracia Kelana. Seksi Lomba Kesenian, Koordinator Bapak Marcelinus Kanto, anggota Bapak Johan Monutur, Ibu Gebi Rawung, Bapak Vino Roro, Ibu Telmi Kolondam, Ibu Amelia Legi, dan Saudari Naya Wantalangi. Koordinator Seksi Kerohanian, Koordinator Bapak Hendra Adam, anggota Bapak Salasta Pobali, Bapak Longinus Uga, dan Ibu Evi Tololiu. Seksi Perlengkapan, Koordinator Bapak Andri Mongdong, anggota Bapak Evert Renyut, Bapak Tenisa Sube, Bapak Novi Tulus, Bapak Jim Cliff Rumambi, dan Bapak Fani Moniung. Seksi Publikasi Dokumentasi, Koordinator Bapak Roy Kerandang, anggota Bapak Yohanes Sujio, dan tim Komsos Paroki. Seksi Sekretariat, Koordinator Bapak Bernardus Pangkei, Saudara Geri Lumenta, dan Ibu Desair Palit. Koordinator Seksi Usaha Dana, Koordinator Ibu Deisi Rares, anggota Bapak Hendro Pesot, Bapak Doni Mamahit, Bapak Deni Surentu, Bapak Jeki Tumewu, Bapak Aldrin Tangkere, dan Bapak Niko Jonathan. Seksi Kesehatan, Koordinator Dr. Antonius Tumbol, anggota Dr. Reynold Mumu, Dr. Sri Sandak, Ibu Deita Kusoy, dan Ibu Nova Mandagi. Koordinator Seksi Lomba Olahraga, Bapak Romi Humokor. Kemudian Seksi Lomba Badminton, Koordinator Bapak Ulan Paendong, Bapak Mike Pesot, Bapak Cliff Jedin,
Bapak Nixon Runtu, Bapak Ronald Kukus, dan Bapak Sony Lukai. Seksi perlombaan catur, Bapak Stephen Paila, koordinator, anggota Bapak Fani Moniung, Bapak James Wemben, Bapak Marcelino Kebung. Tenis meja, Bapak Aldrin Tangkere, koordinator, Ibu Mary Tuera, anggota, dan Bapak Michael Penomban, serta Bapak Markus Menggana. Seksi permainan ketangkasan remi, Bapak Stevi Moninka, koordinator, Bapak Lendi Mamentu, Bapak Cornel Sumampau, dan Bapak Edi Pinangkaan. Seksi keamanan, koordinator Bapak Agustinus Susanto, dan anggota LC Paroki Bunda Teresa Kalkuta. Seksi konsumsi, koordinator Bapak Benediktus Sangitang, anggota Bapak Jufri Lonto, Ibu Aneke Tumilantau, Ibu Jane Roselyn Regar. Seksi pengabdian masyarakat, koordinator Bapak Hengki Ui, dan anggota Bapak Agustinus Dani, serta panitia. Demikian surat keputusan Pastor Paroki tentang pengangkatan panitia Pesta Pelindung dan ditetapkan di Manado tanggal 27 Juni 2022 dan bertanda dan cap Pastor Paroki Pastor Petrus Tinangon PR. Terima kasih. Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat. Para umat sekalian, telah kita dengar kesediaan dan ikrar para calon menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu sebagai anggota panitia Pesta Pelindung Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta tahun 2022 ini. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan ini. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas ini dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu supaya selama menjabat tugas ini mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku terkasih, Allah itu setia. Ia akan mendampingi, meneguhkan hati dan melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat paroki di sini, saya meneguhkan saudara-saudari sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga tugas ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada
anggota yang telah dilantik, silakan kembali ke tempat. Kita doakan doa-doa umat. Bersama saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga agar kasih kita tidak berhenti pada untaian kata yang indah, melainkan mewujud nyata dalam tindakan dan perbuatan. Ya Bapa, semoga para pemimpin gereja selalu menghargai hak-hak sesama manusia dan mencari kerjasama dengan semua orang dengan memberi kepercayaan dan dorongan, bukan dengan cara-cara otoriter. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang buronan, pengungsi, dan orang terlantar yang jumlahnya begitu besar di dunia dewasa ini, ya Bapa, semoga mereka semua mendapat tempat yang aman dan damai, suatu tempat tinggal dan tanah air yang tetap. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang hidup bahagia dan sehat, serta dikelilingi sahabat-sahabat, ya Bapa, semoga mereka yang lebih beruntung dapat bertindak menurut teladan Yesus dengan mengangkat saudara-saudari yang lelah dan kesepian, yang dipermalukan dan dilukai oleh kehidupan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga hati kami terbuka bagi kebutuhan, air mata, dan kekhawatiran orang lain. Semoga kami menyadari bahwa mereka ditempatkan di jalan kami, supaya kami bertemu dengan Tuhan dalam diri mereka. Kami mohon. Bersama penyelenggara misa pagi ini, Wilayah Rohani Santo Yohanes Rasul dan penulis pengarang Injil, mohon doa agar seluruh pengurus dan umat selalu dipenuhi Roh Kudus dalam pelayanan umat dan selalu bersatu padu dalam kegiatan wilayah rohani. Kami mohon. Bersama keluarga Kaparang Lomban, kita bersyukur atas kelulusan anak Queen Bee Merici Angela Kaparang yang lulus dalam ujian sekolah. Kita mohon doa bagi keselamatan jiwa atas meninggalnya Ibu atau Mama Audi Darmawati 1 tahun yang lalu pada 9 Juli 2021. Kita bersyukur bersama keluarga Om Bu Wawor atas segala berkat dan memohon doa untuk kelancaran dalam pekerjaan mereka. Bersama keluarga Wowor Paendong, kita mohon doa keselamatan jiwa untuk Bapak terkasih Aloysius Sinyo Wowor dan Mama terkasih Teresia Alce Paendong. Semoga selalu diberikan kedamaian dan kebahagiaan bersama para kudus di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah, kami berdoa kepadamu, semoga cinta kasih kami selalu tulus dan nyata, serta meliputi semua orang tanpa membeda-bedakan. Siapkanlah kami untuk memberi kepada sesama bukan hanya pertolongan jasmani, tetapi juga hati kami. Oleh Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur
Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari, agar persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini mau meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah, pencipta langit dan bumi, kerajaan-Mu sudah dekat. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebagai tanda syukur atas ajaran kasih-Mu, kami serahkan diri kami seutuhnya kepadamu. Sudilah memadukan penyerahan diri kami dengan penyerahan diri Kristus, agar kami mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang murah hati dan Allah yang setia.
Sebab Engkau telah memberi kami Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penebus. Dia selalu menunjukkan dirinya berbelas kasih kepada anak-anak dan kaum miskin, orang sakit dan orang berdosa. Dan dia menjadikan dirinya sesama bagi orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Dengan perkataan dan perbuatan dia telah mewartakan kepada dunia bahwa Engkau adalah Bapa yang menaruh perhatian kepada semua anak-Mu. Dari sebab itu, bersama semua malaikat dan orang kudus, kami turut memuji dan bersyukur kepadamu, sambil mengumandangkan madah kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepada-Mu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus, Putra-Mu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu, di dalamnya kami menghadirkan korban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, sudilah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih bersama Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus bersama semua uskup, imam dan diakon bersama seluruh umat milik-Mu. Bukalah mata kami supaya mengenal keperluan saudara-saudari kami. Ilhamilah kami dengan kata dan tindakan untuk menguatkan mereka yang menderita dan menanggung beban. Buatlah kami dengan ikhlas melayani mereka menurut perintah dan teladan Kristus. Semoga gereja-Mu menjadi saksi yang hidup akan kebenaran dan kebebasan, damai dan keadilan, sehingga semua orang bangkit dalam harapan baru. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi. Tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, serta dalam kesatuan dengan semua orang kudus. Kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, sebagai putra dan putri satu Bapa, kita dipanggil untuk mengasihi satu sama lain. Mari kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepadanya yang adalah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Dalam belas kasih-Mu, luputkanlah kami dari ketakutan-ketakutan dan dari formalisme, dan bantulah kami mengasihi sesama kami sebagaimana Engkau sendiri mengasihi kami dengan sepenuh hati dan jiwa kami. Sementara kami bekerja dengan penuh harapan menggembirakan akan kedatangan kembali dalam kemuliaan
Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menyerahkan nyawanya agar kita boleh hidup. Berbahagialah kita yang dipersatukan di sekitar meja perjamuan Tuhan sebagai saudara-saudarinya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku
pengasih dan penyayang, Engkau telah menyegarkan umat kesayangan-Mu dengan santapan surgawi yang Kau hidangkan hari ini. Semoga kami semakin mengasihi Engkau dan sesama, agar sesudah tekun mengamalkan kasih di dunia ini, serta setia melaksanakan perbuatan baik, karya amal, dan damai, kami beroleh kehidupan yang kekal di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita mendengarkan beberapa pengumuman gereja ini. Selamat siang umat yang terkasih. Beberapa penyampaian warta paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gereja Paniki Indah pada hari Minggu biasa ke-15 10 Juli 2022. Ucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki Bunda Teresa Kalkuta, Pastor Petrus Tinangon PR yang sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi bersama umat pada hari ini. Kepada para petugas liturgi, pada suster yang sudah membantu pelayanan komuni, adik-adik PPA, kostor, tim Komsos yang sudah menyiarkan live streaming, juga kepada lektor dan mazmur diucapkan banyak terima kasih. Penyelenggara misa pada siang hari ini, yaitu dari wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, kemudian dekorasi dari WKRI Ranting Santa Emilia, serta kebersihan KBK Santo Nicholas Tolentino. Secara khusus diucapkan banyak terima kasih kepada kor dan organis dari Panti Asuhan Melania Langowan. Terima kasih sudah menyanyikan lagu-lagu misa pada perayaan Ekaristi hari ini. Dan untuk penyelenggara minggu depan, hari Minggu tanggal 17 Juli, misa pagi wilayah rohani Santo Athanasius dan misa sore wilayah rohani Santo Mikael. Dekorasi WKRI Ranting Santa Agata dan kebersihan KBK Unit 3 Santo Gregorius Agung. Disampaikan bahwa untuk kolekte kedua pada hari ini sesuai statuta keuskupan, yaitu intensinya untuk seminari pada minggu kedua, dan tadi sudah dijalankan sementara komuni. Nanti sebentar akan ada pundi untuk partisipasi umat dalam rangka keikutsertaan kaum Bapak Katolik Paroki dalam mengikuti pertemuan raya kaum Bapak Katolik pada minggu depan di Paroki Kawangkoan. Ini adalah pertemuan raya Sekeuskupan Manado. Untuk itu nantinya diharapkan bagi umat boleh menyumbangkan berapa yang ada untuk kelancaran dan menunjang untuk kegiatan-kegiatan yang akan diikuti oleh kaum bapa di paroki kita. Berikutnya dari Panti Asuhan Melania Langowan dalam rangka yubileum 75 tahun mereka datang ke paroki-paroki, dan tentunya hari ini di paroki kita untuk mengetuk hati kita sekiranya boleh membantu mereka dalam bentuk amplop sumbangan. Nanti akan diedarkan dan bisa pengumpulan lewat ketua-ketua atau pengurus wilayah rohani. Jadi nanti ada sumbangan yang sudah bicarakan dengan pastor paroki. Berikutnya kunjungan pastor paroki untuk hari Rabu tanggal 13 Juli itu di wilayah rohani Santo Antonius dari Padua, Stasi Santo Petrus Mapanget Barat. Biasa dimulai jam 4 sore. Untuk itu pada pengurus wilayah rohani dapat menjemput pastor di pastoran. Kemudian dari Kima Atas
Bagaimana kita ketahui, pada bulan September akan diresmikan Gereja Stasi Santo Carolus Borromeus Kima Atas, yang adalah bagian dari Paroki Bunda Teresa GPI. Untuk itu dari panitia sementara tetap dalam pencarian dana, dan sudah dibicarakan dengan Sur Paroki dan DPP bahwa mereka akan menjual kupon berhadiah, kupon undian. Untuk itu bagi umat, khususnya lewat wilayah rohani, boleh membeli kupon tersebut. Harga kupon per buku 100.000, jadi per lembar itu 5.000. Mohon kesediaan dari seluruh umat untuk membantu untuk penyelesaian Gereja Stasi Santo Carolus Borromeus yang akan diresmikan dan diberkati oleh Uskup pada tanggal 4 September 2022. Berikutnya, sesudah ini kita akan dari kaum Bapak akan meminta Pastor Paroki untuk mengutus kaum Bapak Katolik Paroki Bunda Teresa untuk mengikuti pertemuan raya di Kawangpoan lewat berkat pengutusan secara khusus, dan akan diwakili oleh tim kerja. Jadi yang akan diberkati itu diwakili oleh tim kerja yang nanti akan saya panggil, mohon dapat maju ke depan. Nanti sesudah tim kerja dilantik, akan ada penampilan dari KOR kaum Bapak Paroki yang akan mengikuti pertandingan pada minggu depan di Kawangpoan, dan dimohon dengan sangat tanpa mengurangi rasa hormat bagi umat yang merekam atau mengabadikan lewat video, mohon untuk belum mengupload atau membagikan atau meng-share hasil rekaman itu sampai hari Minggu depan, karena ini masih dalam tahap persiapan untuk mengikuti lomba. Sehingga diharapkan sebentar ketika kaum Bapa, KOR kaum Bapa tampil, tidak apa-apa merekam atau mengabadikannya lewat video, tetapi mohon untuk belum mengupload atau membagikan lewat media sosial. Untuk itu saya mengundang pada kaum Bapak. Mohon maaf, sebelum kaum Bapak mungkin ada penyampaian dari suster yang mewakili dari Panti Asuhan Melania Langowan, dipersilakan. Nanti sesudah suster baru saya akan memanggil kaum Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati Pastor Paroki yang terkasih Pastor Petrus Tinangon PR, Dewan Pastoral Paroki bersama dengan seluruh umat Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Tentu hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kami, khususnya anak-anak yang boleh hadir pada kesempatan ini, karena boleh mendapat kesempatan lewat kebaikan hati dari Pastor Paroki untuk mengizinkan kami dan menerima kami untuk boleh bersama-sama dengan umat di Paroki Bunda Teresa ini untuk merayakan Ekaristi. Karena selama ini kami banyak mendapat kunjungan dari umat di Paroki Bunda Teresa, baik secara pribadi, keluarga, kelompok-kelompok kategorial, dan juga umat dari wilayah rohani. Maka saat ini kami juga boleh berkunjung, meskipun mungkin intensinya berbeda. Kalau umat ke sana mengunjungi kami jauh-jauh ke Langowan untuk datang berbagi berkat, berbagi sukacita dengan membawa segala macam beras, minyak, gula, dan lain-lain banyak, bawa doi. Dan juga kami hadir di sini mengunjungi umat yang membawa diri kami, anak-anak yang boleh merayakan Ekaristi dengan intensi juga untuk memohon bantuan dan pertolongan dari umat
tadi sudah disampaikan dalam rangka perayaan syukur 75 tahun Panti Asuhan pada bulan Desember tanggal 10 tahun ini. Dan kami juga dalam rangka perayaan ini juga menggalang dana untuk pengembangan Panti Asuhan, khususnya anak-anak yang dibina di Panti Asuhan. Selama ini hanya bisa kami bantu sampai dengan tingkat LSTA, SMA, tetapi kami berharap untuk tahun-tahun yang akan datang mereka boleh juga meningkatkan pendidikan mereka di tingkat yang lebih tinggi. Maka kami juga berusaha untuk menggalang dana pendidikan selain lewat bantuan-bantuan beasiswa dari universitas yang bekerja sama dengan kami. Dan tentu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian, kebaikan, dukungan yang sudah diberikan oleh umat, baik yang sudah lewat maupun sekarang dan mungkin juga di hari-hari yang akan datang melalui umat yang akan berkunjung atau berjumpa dengan kami. Dan secara khusus untuk bantuan lewat amplop yang sudah dibagikan lewat kebaikan hati pastor paroki untuk mengizinkan, meskipun umat dalam banyak kesibukan, pertemuan KBK membutuhkan juga dana dan juga persiapan pesta pelindung paroki, tetapi umat juga membuka hati untuk menolong kami. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian, bantuan, cinta, kebaikan dari pastor paroki dan seluruh umat. Tuhan memberkati. Terima kasih, Suster. Di sini ada amplop-amplop yang sudah masuk dari wilayah rohani Santo Valentinus, dari wilayah rohani Santo Mikael, dari wilayah rohani Santo Thomas Becket, dan dari wilayah rohani Santa Ursula. Saya serahkan saja kepada Suster 4 wilayah rohani ini dengan harapan bahwa wilayah-wilayah rohani yang belum ada, wilayah rohani Yohanes Penginjil sudah mengambil amplop 10 dan nanti akan diserahkan minggu yang akan datang. Bapak-bapak akan mengikuti acara pertemuan raya di KBK Keuskupan di Kawangkoan minggu ini. Jadi saya harap bahwa bapak-bapak yang akan dilantik tim kerjanya mewakili bapak-bapak semua untuk kita lantik sebagai doa untuk pengutusan. Dipersilakan bapak-bapak penasehat tim kerja KBK Paroki untuk mengikuti pertemuan raya Keuskupan Manado. Penasehat Bapak Weli Pesot, Ketua Tim Kerja
mereka akan menggondol juara 1. Kita berdoa untuk itu. Kita berdoa agar mereka bisa tampil semaksimal mungkin untuk bisa mewakili paroki kita yang baru ini. Terima kasih kepada bapak-bapak yang telah berkorban banyak untuk ikut latihan seminggu 3-4 kali. Setiap kali latihan 2 jam kira-kira. Ini menuntut banyak pengorbanan dari bapak-bapak. Terima kasih atas semuanya itu. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup kita dan usaha kita di sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. (695) Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman, aku sertamu.